Halo semuanya. Pada hari ini kita akan membuat tutorial penginputan transaksi pada suatu perusahaan di aplikasi Accurate. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Stefan India Putri dengan 35 akhir 024. Aku Tessa Manurung dengan 5 akhir 001. Saya Kolom Komero dengan 6 akhir 003. Oke, langsung aja kita mulai ke penginputan database. Baik, di sini kita akan belajar cara membuat data usaha pada Accurate. Yang pertama itu kita mengklik tanda plus pada data usaha, terus membuat data usaha, bidang usaha, terus buat data usaha, lanjutkan. Di sini akan mengisi kategori usahanya, yaitu distributor, tanggal mulanya 31 Desember 2002. Oke, setelah semuanya sudah terisi dengan benar, kita klik selanjutnya. Klik selanjutnya lagi, di sini bebas mau diklik atau tidak. Terus klik selesai. Nah, setelah kita masuk ke Accurate-nya, kita terlebih dahulu mengisi persiapan data usaha perusahaan dengan cara mengklik pengaturan, terus klik preferensi. Nah, di sini kita mengisi telepon, fax, email, dan lain-lain. Nah, setelah info perusahaan sudah terisi, kita juga harus mengisi alamat perusahaan, kota dan kota atau kabupaten, Setelah ini semua terisi, kita klik simpan.
baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Setelah melengkapi informasi perusahaan, langkah selanjutnya yaitu melengkapi fitur sesuai dengan kebijakan akuntansi pada perusahaan. Nah, langkahnya yaitu yang pertama klik pengaturan, klik preferensi, lalu masuk ke menu fitur. Lalu kita sesuaikan dengan kebijakan akuntansi pada perusahaan kita. Di sini yaitu beberapa pemasok itu masih menggunakan USD, lalu pajak dan pencatatan aset. Jadi untuk persetujuan dan anggaran itu kita ajak. Setelah itu kita klik simpan. Selanjutnya itu kita masuk ke menu mata uang asing dengan cara klik perusahaan, klik menu mata uang asing dan tambahkan mata uang yang digunakan yaitu US dollar. Setelah itu kita klik simpan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke menu pajak dengan cara klik perusahaan, pajak, dan pastikan PPN yang sudah tertera itu udah sesuai dengan kebijakan akuntansi pada perusahaan. Jika sudah, lalu kita masuk ke pengaturan, preferensi, fitur, dan kita sesuaikan untuk penjualan, yaitu di sini untuk penjualannya itu terdapat penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan, lalu ada peratur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak, dan perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman, dan perusahaan memberikan syarat tentang waktu perusahaan kepada pelanggan. Maka dari itu, untuk penyesuaian harga, tenaga penjual, dan konsinyasi barang itu kita acak. Selanjutnya kita masuk ke menu pembelian. Di sini itu bagian accounting membuat PO atau purchase order kepada pemasok yang terpilih. Maka dari itu untuk daftar harga pemasok itu kita acak, dan untuk biaya pembelian oleh pemasok lain juga kita acak. Selanjutnya kita masuk ke menu persediaan, di mana bagian gudang itu membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan pembelian. Maka kita acak semua yang di checklist itu hanya permintaan barang sesuai dengan kebijakan akuntansi pada perusahaan kita. Jika sudah semua, kita klik simpan. Selanjutnya, untuk bagian persiapan data perusahaan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Memasukkan akun-akun yang kita pakai selama transaksi, kita klik buku besar, terus kita pilih akun perkiraan. Oke, setelah muncul layar seperti ini, kita klik tombol yang berwarna hijau. Pada kali ini kita akan menginput akun-akun melalui impor data. Cara itu kita klik yang ini, logo kayak logo unduh, itu impor data, kita klik. Terus impor dari Excel. Terus kita pilih file Excel. Nah, filenya itu kita pilih yang daftar akun. Terus open, unggah, lanjutkan. Terus kita centang yang lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Kita klik lanjutkan, kita tunggu selagi datanya diimpor. Oke, datanya berhasil, langsung kita tutup, kita close. Untuk selanjutnya kita akan menginput daftar barang dan jasa. Kita klik tab persiapan data perusahaan, lalu kita pilih barang dan jasa yang ini, terus kita pilih impor data. Oke, caranya masih sama, kita pilih file Excel, terus kita pilih daftar barang, open, unggah, terus kita lanjutkan. Nah, kita tunggu lagi selagi datanya diimpor. Oke, data berhasil, kita tutup. Kita masuk ke persiapan data perusahaan dan kita akan mengimpor data pelanggan. Kita pilih yang ini, data pelanggan, terus klik impor data, pilih file Excel,
pilih data pelanggan, unggah, lanjutkan, kita jangan lupa centang, terus lanjutkan lagi, kita tunggu. Oke, tutup. Dan selanjutnya kita akan mengimpor data pemasok. Caranya masih sama, impor data, pilih file Excel, pilih pemasok, open, unggah, lanjutkan, jangan lupa dicentang, terus lanjutkan, dan kita tunggu. Tutup. Menginput data aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan ini. Kita klik aset tetap. Sebelum itu kita akan membuat kategori aset. Kita klik kategori aset. Terus kita masukkan tanah. Terus kita simpan. Terus bangunan. Simpan, dan peralatan. Oke, kita klik simpan. Nah, data yang tadi kita sudah input itu kita bisa lihat di tombol berwarna hijau. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Terus kita akan menginput aset tetap yang dimiliki. Klik aset tetap, terus kita pilih aset tetap. Nah, caranya masih sama, kita akan mengimpor data dengan file Excel. Kita klik tombol berwarna hijau, terus kita pilih bagian impor data, impor dari Excel. Terus pilih file Excel, daftar aset tetap, open, unggah, lanjutkan, Oke, data berhasil diimpor. Nah, setelah kita melengkapi data perusahaan, kita langsung ke proses akhir bulan. Caranya kita klik perusahaan, terus kita pilih proses akhir bulan. Ini kita atur tahunnya 2022, bulannya bulan Desember, dan di situ kan kita pakai 2 mata uang. Nah, kursnya itu kita sesuaikan dengan kurs yang berlaku di tahun itu. Nah, kursnya ini sudah sesuai 13.600, terus langsung kita save. Terus kita lanjut ke raca di akhir bulan. Kita klik daftar laporan, terus daftar laporan. Terus kita klik neraca kontrol. Kita klik. Nah, kita masukkan tanggalnya 31 bulan 12 2022. Kita klik tampilkan. Nah, di sini kita udah punya neraca indeks kontrol. Baik, kita akan langsung mulai melakukan transaksinya. Oke, di tanggal 2 Januari tahun 2023, perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan. Untuk kali ini kita langsung lewati dan kita akan langsung lanjut ke transaksi selanjutnya. Oke, pada tanggal 3 Januari tahun 2023, perusahaan menerima pesanan penjualan dari PT Aneka AC dengan nomor PO 2290 dengan rincian AC Samsung sebanyak 5 dengan harga 3.850.000, AC LG 5 buah dengan harga 3.500.000, AC Midea sebanyak 5 buah dengan harga 5.978.000. Atas pesanan ini, PT Aneka AC memberikan uang muka sebesar 15 juta, termasuk pajak. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA IDR Indonesia Rupiah. Kita klik penjualan, terus kita pilih pesanan penjualan. Nah, di sini kita cari pelanggannya. Pelanggannya tadi itu ada PT Aneka AC. Terus tanggalnya jangan lupa diganti jadi tanggal 3 bulan Januari 2023.
23. Oke, untuk barang-barangnya itu ada AC Samsung sebanyak 5 buah. Terus ada AC Midea sebanyak 5 buah juga. Lanjut, terus ada AC LG juga sebanyak 5. Oke, kalau udah semua kita masukkan nomor PO nya itu 2290. Terus kita proses, kita pilih uang muka. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian uang muka penjualan, karena tadi di soal memberikan uang muka sebesar 15 juta. Terus ini tanggalnya kita ganti jadi kayak awal 3 Januari 2023. Terus ini otomatis tanggal faktur pajaknya juga ikut berubah ya teman-teman. Terus kita masukkan uang mukanya tadi sebesar 15 juta. Oke, kalau udah kita klik ini bagian info lainnya. Terus alamatnya itu bisa diisi bisa enggak. Terus kita kasih keterangannya uang muka penjualan. Oke, kalau udah kita klik bagian proses. Terus kita klik yang pembayaran. Nah, kita langsung muncul di bagian pembayaran ini. Tanggalnya kita ganti, masih sama tanggal 3 Januari 2023. Terus kita pilih tadi pembayarannya itu melalui transfer ke Bank BCA Indonesia Rupiah. Bank BCA Indonesia Rupiah. Oke, untuk nilai pembayaran kita langsung hitung 15 juta. Terus kita klik info lainnya. Nah, metode bayarnya tadi kan transfer. Terus kita klik transfer. Nah, kita kasih keterangannya pembayaran uang muka. Oke, kalau udah kita klik simpan. Selanjutnya di tanggal 4 Januari tahun 2023 perusahaan mengirimkan barang kepada PT Aneka AC atas pesanan penjualan pada tanggal 3 Januari 2023. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Jualan, terus pengiriman pesanan. Nah, kita cari pelanggannya PT Aneka AC. Terus tanggalnya kita ganti jadi tanggal 4 bulan Januari 2023. Nah, untuk pengirimannya karena menggunakan mobil box, kita ketik mobil box. Nah, terus kita klik simpan mobil box sebagai data baru. Nah, kalau udah kita klik di bagian ambil, terus klik pesanan. Nah, kita cari. Kita centang semua, lanjut, terus kita klik info lainnya. Nomor PO nya udah sama 2240. Oke, kalau udah semua, tanggal udah, terus kita klik simpan. Oke, untuk transaksi selanjutnya di tanggal 6 Januari tahun 2023, perusahaan melakukan penagihan kepada PT Aneka AC atas pengiriman pesanan pada tanggal 4 Januari 2023. Oke, langkah-langkahnya kita klik bagian penjualan, terus kita pilih faktur penjualan.
Nah, kita cari pelanggannya itu PT Aneka AC dan tanggalnya kita ganti jadi tanggal 6 Januari 2023. Kalau sudah, kita klik bagian ambil, terus kita pilih pengiriman. Nah, kita cari, terus kita pilih semua, terus lanjut. Dan sini udah sesuai. Kalau udah kayak gini, udah muncul semua dan subtotalnya udah, terus kita klik simpan. Oke, kita lanjut lagi ke transaksi di tanggal 7 Januari tahun 2023. Penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail sebagai berikut. AC Samsung sebanyak 2 buah dengan harga 3.850.000, AC Midea sebanyak 2 buah dengan harga 5.978.000. Atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar 300.000. Pembayaran langsung diterima dengan transfer ke Bank BCA Indonesia Rupiah. Dengan info biaya angkut yang ditagihkan akan ditampung ke akun pendapatan lain-lain. Langsung aja, karena ini penjualan secara tunai, kita langsung masuk ke bagian faktur penjualan. Terus kita cari pelanggannya, itu ada pelanggan umum. Terus tanggalnya kita ganti jadi 7 Januari 2023. Nah, kalau udah, kita cari barangnya, itu tadi ada AC Samsung. AC Samsung sebanyak 2. Lanjut. Terus AC Midea juga 2. AC Midea juga 2. Lanjut, kalau udah semua, kita cek ke info lainnya. Nah, info pengirimannya juga diganti di tanggal 7 bulan 1 2023. Nggak ada informasi tambahan, jadi kita cukup sampai sini. Terus kita klik biaya lain-lain, kita cari, pilih akun perkiraan tadi, karena tadi biaya angkut harus dimasukkan ke pendapatan lain-lain. Jadi kita cari pendapatan lain-lain, kita klik, terus sejumlah tadi 300.000. Terus lanjut. Cek, kalau udah kita klik proses, terus pilih pembayaran. Dan kita menunggu. Oke, selanjutnya kita udah ada di halaman penerimaan penjualan. Diterima dari pelanggan umum. Kita ganti tanggal bayarnya di tanggal 7 bulan Januari 2023. Nah, kita cari banknya tadi, Bank BCA Indonesia Rupiah. Nah, kita klik, terus kita hitung nilai pembayaran. Nah, totalnya 22.118.160 rupiah. Oke, terus kita klik info lainnya. Tadi pembayarannya karena pembayaran secara transfer bank. Terus udah, terus kita klik simpan. Oke, kita lanjut ke transaksi di tanggal 9 Januari tahun 2023. Perusahaan menerima retur penjualan dari PT Aneka AC atas faktur pada tanggal 6 Januari 2023 yang lalu. Untuk barang diretur adalah AC Samsung 1 set, barang diretur karena rusak. Oke, kita klik ke penjualan, terus kita pilih retur penjualan. Nah, kita cari pelanggannya, tadi ada PT Aneka AC. Terus tanggalnya tanggal 9 Januari 2023. Terus kita retur dari faktur, kita pilih atau cari faktur yang di tanggal 6 Januari 2023. Kita klik, terus ambil. Nah, karena yang di retur cuma
AC Samsung satu set, jadi kita cuman klik di bagian AC Samsung. Yang AC media sama AC LG nggak perlu dicentang. Terus kita klik lanjut. Nah, kita klik. Nah, rincian barangnya ini dikembalikan cuma satu. Jadi kita klik satu, terus lanjut. Udah, terus kita cek ke sini. Di keterangan kita kasih keterangan barang diretur karena rusak. Oke, kita klik ini karena nggak ada biaya lain, tanggal dan PT, jumlah barang udah sesuai. Terus kita klik simpan. Oke, untuk transaksi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan belajar cara memasukkan transaksi pembelian di soal ini pada Ecuret. Jadi, transaksi tanggal 10 dikatakan bagian gudang mengajukan permintaan pembelian sebagai berikut. Jadi, caranya itu yang pertama kita mengklik persediaan, terus klik permintaan barang, di sini tanggalnya tanggal 10 Januari 2003. Ini sudah sesuai beli barang. Di sini kita cari pilihan atau pilih barang. Ada AC LG, Samsung, dan Panasonic. Tanggal diminta tanggal 14. Oke, dengan kuantitas 5. Setelah itu klik lanjut. Kita cari lagi AC Samsung, sama caranya kayak tadi. Ini juga 5. Terus lanjut. Panasonic sama tanggal 14, kuantitas 10. Klik lanjut. Nah, setelah semua barangnya sudah tercantum, kita klik info lainnya, keterangannya, permintaan bagian gudang, permintaan Oke, setelah semuanya sudah sesuai, kita tinggal klik simpan. Baik, yang selanjutnya transaksi tanggal 11, yaitu perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Samsung. Jadi caranya itu kita tinggal klik pembelian, terus pesanan pembelian. Nah, di sini nanti akan ada pemasok dan tanggal pemasoknya itu PT Samsung, tanggalnya tanggal 11 Januari 2023. Terus kita klik ambil. Nanti diambil ini akan klik ambil, terus permintaan. Nah, nanti di permintaan itu akan muncul sendiri, terus nanti akan ada klik lanjutkan. Nah, setelah itu ada ini
Yang selanjutnya di sini dikatakan lengkapi alamat kirim sebelum menyimpan transaksi. Jadi caranya itu tinggal klik info lainnya. Alamatnya ini, tanggal pengiriman, (13 2023). Januari 2023. Setelah itu pengirim mobil box. Nah, setelah semuanya sudah sesuai, tinggal klik simpan. Oke. Baik, yang selanjutnya transaksi tanggal 13, yaitu perusahaan menerima barang. Nah, caranya tinggal klik pembelian, terus penerimaan barang. Diterima dari PT Samsung, tanggalnya tanggal 13 Januari 2023. Nomor terimanya SJ198. Terus kita klik ambil pesanan. Di sini cari pembelian atau pesanan. Terus klik lanjut. Nah, setelah itu setelah semuanya sudah sesuai, kita tinggal klik simpan. Yang selanjutnya transaksi tanggal 14, yaitu perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT Samsung pada tanggal 13 Januari. Jadi caranya itu tinggal klik pembelian, faktur pembelian, pemasok PT Samsung tanggal 14 Januari 2023. Terus kita ambil penerimaan, tinggal klik di sini, ini, terus lanjut, terus klik info lainnya, nomor fakturnya invoice color 2073. Nah, setelah semuanya sudah sesuai, terus klik simpan.
Oke, yang selanjutnya transaksi tanggal 15, yaitu perusahaan melakukan pelunasan kepada PT Kohler Indonesia untuk faktur nomor invoice IC 092, pembayaran dengan transfer dari bank BCA IDR. Jadi caranya itu pilih pembelian, terus klik pembayaran pembelian. Pembayaran kepada PT Kohler Indonesia. Bank BCA IDR. Karena tadi di soal dikatakan hanya invoice IC 092, jadi kita hanya pilih itu, terus klik lanjut. Oke, terus pilih info lainnya. Metode bayar transfer bank, rekeningnya tadi Oke, setelah semuanya sudah lengkap, ini tanggal bayar tanggal 12 Januari 2022. Oke, setelah semuanya sudah sesuai, tinggal klik simpan. Untuk melihat hasil bisa klik di sini. Oke, yang selanjutnya transaksi tanggal 22, yaitu saat melakukan pengecekan fisik di gudang, perusahaan menemukan sebanyak 1 set AC media rusak akibat gudang bocor. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang tidak dapat dijual tersebut ke dalam akun beban barang rusak. Jadi kita harus membuat akun baru. Jadi caranya itu klik buku besar, terus akun perkiraan. Di sini tipe akunnya beban, kodenya 61046104, namanya beban barang rusak. Setelah itu klik simpan. Nah, setelah kita membuat akun perkiraan, kita juga harus membuat di akun preferensi. Pilih preferensi, terus akun perkiraan, terus
klik persediaan. Di sini akun penyesuaian ini dihapus, diganti dengan beban barang rusak. Setelah itu simpan. Selanjutnya kita mengupdate di persediaan, yaitu penyesuaian persediaan, tanggalnya 22 Januari 2023. Terus klik lanjut. Keterangannya karena barang rusak. Setelah semuanya sudah sesuai, tinggal klik simpan. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 24, yaitu mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut. Nama paket promo, paket hemat akhir bulan, satuan paket, harga paket promo 2 juta per paket, isi paket promo 1 pieces, AC Sharp dan AC Cahong. Terus paket dikenakan PPN 11%. Jadi caranya itu kita tinggal klik persediaan, terus pilih barang dan jasa. Di sini nama barangnya paket hemat akhir bulan. Kategori barangnya grup, terus jenis barangnya satuannya paket. Jadi barcode ini tidak perlu kita isi, tinggal klik penjualan. Di sini kita klik. Harganya 2 juta.
masuk di rincian grup kita pilih yang dipromosikan, yaitu Asesap dan Cahong. Oke, lanjut. Cahong, lanjut. Nah, setelah semua datanya sudah sesuai, ini juga sudah sesuai, kita tinggal klik simpan. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya yaitu masih transaksi terkait dengan persediaan, di mana pada tanggal 25 itu CV AC Dingin tertarik untuk membeli paket hemat akhir bulan secara tunai. Nah, caranya yaitu kita klik penjualan, lalu faktur penjualan. Untuk pelanggan kita isikan CV AC Dingin. Tanggalnya kita ganti ke tanggal 25 bulan 1 2023. Nah, untuk barangnya itu paket hemat, kuantitasnya 5. Setelah itu klik lanjut. Lalu syarat pembayaran kita ganti ke COD. Dan untuk tanggal pengiriman sesuaikan dengan tanggal transaksi. Keterangannya yaitu pembelian paket hemat akhir bulan. Setelah itu kita klik proses dan pembayaran. Untuk pembayarannya itu menggunakan kas. Lalu kita hitung nilai pembayarannya. Dan untuk tanggal bayarnya sesuaikan dengan tanggal transaksi. Metode bayarnya tunai, keterangannya pembayaran paket hemat akhir bulan. Setelah itu klik simpan. Selanjutnya, kita masuk ke transaksi kas dan bank, di mana pada tanggal 26 itu mencatat pembayaran biaya listrik, air, dan telepon menggunakan bank BCA. Caranya itu kita klik kas dan bank, pembayaran, kasnya itu bank BCA, tanggalnya 26 bulan 1 2023. Untuk akunnya itu listrik, air, dan telepon. Nilainya yaitu sebesar 1.432.000. Lalu klik lanjut, setelah itu klik simpan. Selanjutnya pada tanggal 28 itu mencatat bunga bank yang dialokasikan ke pendapatan lain-lain, yaitu klik kas dan bank, penerimaan, banknya yaitu bank BCA, tanggalnya tanggal 28. Untuk akunnya kita cari pendapatan lain-lain. Sebesar 150.000. Lanjut. Pemberinya yaitu BCA, catatannya bunga bulan Januari 2023. Setelah itu klik simpan. Selanjutnya pada tanggal 30 bagian keuangan itu melakukan penyetoran uang kas ke bank BCA. Itu klik kas dan bank, transfer bank. Dari tanggalnya itu tanggal 30, dari kas,
ke bank BCA. Nilai transfernya yaitu sebesar 5 juta. Untuk catatannya yaitu setoran uang kas ke bank BCA. Lalu klik simpan. Selanjutnya, untuk tanggal 31, pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun. Berarti kita lihat dulu berapa asuransinya dengan cara klik buku besar lalu akun perkiraan. Kita cari asuransi dibayar di muka. Nah, di sini tuh asuransi dibayar di mukanya sebesar 30 juta. Nah, ini 30 juta tuh selama 1 tahun. Berarti 1 bulannya yaitu sekitar 2.500.000. Maka dari itu kita buatkan jurnal umumnya tanggal 31. Kita cari beban asuransi karena sudah menikmati 1 bulan sebesar 2.500.000. Selanjutnya kreditnya asuransi dibayar di muka sebesar 2.500.000. Klik lanjut, setelah itu klik simpan. Lalu pada transaksi tanggal 31 kedua yaitu perusahaan melakukan pencatatan rekonsiliasi PPN. Nanti kita lihat kembali berapa PPN masukannya. Di sini PPN masukannya itu sebesar 2.607.000. Lalu untuk PPN keluarannya yaitu sebesar 10.169.060. Kita buatkan jurnal umumnya dengan cara klik buku besar, jurnal umum. Tanggalnya 31 bulan 1 2023. Lalu kita cari PPN keluaran. Tadi itu sebesar 10.169.060. Lalu untuk PPN keluaran, PPN masukan sebesar 2.607.000. Lanjut, untuk PPN kurang bayar yaitu selisihnya. Sini udah balance, lalu klik simpan. Nah, selanjutnya transaksi berikutnya yaitu melakukan proses akhir bulan. Jadi karena perusahaan ini menggunakan 2 mata uang, maka selain untuk melakukan penyesuaian di bulan, juga melakukan penyesuaian di mata uang dengan cara yaitu klik perusahaan, proses akhir bulan, dan pilih bulannya itu bulan Januari tahunnya 2023. Nah, di sini itu 13.567. Klik lanjut, yaitu klik simpan. Dan jika sudah, selanjutnya yaitu kita melihat untuk daftar laporannya. Neraca indeks kontrol. Untuk tanggalnya itu 31 bulan 1 2023. Kita sesuaikan dengan soal. Di sini jumlah kas dan setara kas udah. Nah, jumlah asetnya yaitu sebesar 2.640.065.560.
Untuk jumlah liabilitas dan ekuitasnya 2.614.065.560. Untuk neraca induk sekontrol sudah sesuai. Selanjutnya yaitu kita melihat untuk laporan laba rugi. Dari 01/01/2023 untuk jumlah pendapatan sudah sesuai, laba kotor juga sudah, dan laba bersihnya 43.602.745. Jadi sekian poin putar transaksi pada perusahaan PT Tessa Kokom Stefani.